Mas sudah berapa tahun umurnya? 10, mau 11. Mau 11. Sebentar lagi Mas balik nggak? Nggak tahu, tapi Balik. orang-orang bilang 13 tahun. Ya, antara 13 sampai 14 normalnya. Tapi anak-anak bisa baliknya lebih cepat loh Mas. Balik lebih cepat bisa karena informasi yang masuk ke dalam otak lewat tayangan, tontonan. Misalnya kalau Mas nonton pacaran terus, film pacaran, orang ciuman, orang membuka aurat, bisa nggak Mas jadi kayak pengen jadi orang dewasa? Bisa nggak? Bisa. Bisa lebih cepat. Padahal balik itu terlalu cepat, balik itu bahaya. Kenapa bahaya? Mas Safir sudah punya kitab catatan sendiri. Maksudnya kitab catatan? Kan setiap perbuatan kita itu dicatat oleh Allah. Ada recordnya, ada rekamannya. Ya kan? Kayak zaman sekarang mungkin gampangnya kayak punya CCTV-nya gitu. Setiap perbuatan kita ini Mas dari 0 tahun sampai mati itu ada rekamannya. Jadi meskipun misalnya, ingat gak Mas pernah waktu puasa terus makan nggak ketahuan orang tua gitu, padahal setelah Abah belajar ternyata Allah tahu meskipun disembunyi, ngerti nggak? Nah semua perbuatan kita mau baik mau buruk itu dicatat, ada rekamannya. Nah Mas Safir setelah balik itu, kalau sekarang Mas Safir kalau berbuat baik dapat pahala dicatat menurut para ulama gitu. Tapi kalau Mas Safir berbuat buruk, Mas Safir nggak dicatat. Tapi nanti Abah yang dosa, tapi kalau Mas Safir menyakiti adiknya, Abah yang dicatat dosa. Kenapa? Abah tidak mampu mengajarkan Mas Safir yang baik gitu. Tapi kalau Mas Safir berbuat buruk setelah balik, mau buruk mau baik, Mas Safir punya catatan sendiri. Ngerti? Bisa nggak teman Mas Safir ngajak Mas Safir pada keburukan? Bisa. 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 Nah kalau kalian, Abah juga waktu kecil dulu kalau teman Abah ngajak pada keburukan itu kadang ada perasaan malu. Misalnya teman Abah dulu waktu kecil pernah ngajak, ngambil mangga orang yuk, itu mencuri bukan? Curi. Nah kalau kemudian Abah imannya nggak kuat, Abah dikatain sama teman Abah, lalu Abah kan bilang gini, nggak mau itu kan mencuri. Teman Abah pasti ngejek, ya pengecut, cemen, nggak berani, nggak ada yang tahu ini. Nah makanya lihat Mas sini, baca tulisannya Mas di sini. You can have all the friends in the world, but your only protector is Allah. Artinya apa? Kamu bisa punya semua teman di dunia, tapi protektornya gitu, pelindungnya Allah. Jadi kita boleh punya banyak teman, tapi pelindung utama kita siapa? Allah. Allah. Jadi kalau misalnya kita nih diajak teman terus diajak, lalu kita merasa sedih nggak punya teman, nggak apa-apa. Allah nanti kasih teman yang lain. Bisa nggak? Apakah semua teman kita ini bisa baik nggak? Bisa. Bisa. Tapi bisa, apakah pasti semua manusia di bumi itu bisa baik semuanya? Enggak. Enggak kan, ada yang teman baik, ada yang teman buruk, ada yang teman biasa kan. Makanya kita harus buat namanya itu zonasi pergaulan. Kita harus milih teman-teman mana yang harus kita jadiin teman, mana yang harus jadikan teman deket banget, mana yang tidak boleh jadikan teman. Kayak lampu merah gitu. Lampu merah kan ada 3 ya, lampu apa aja? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau kita lampu merah itu boleh jalan nggak? Enggak. Kalau lampu kuning artinya apa? Siap-siap. Kalau hati-hati, siap-siap juga bisa. Kalau lampu hijau boleh juga? Boleh. Nah teman Mas itu kan ada Ido, ada Abida, ada siapa lagi? Banyak kan teman-teman, ada Umar. Nah Mas Safir harus pintar. Mana teman Mas Safir yang masuk golongan merah? Artinya Mas Safir tidak boleh bareng-bareng terus sama dia, jalan bareng gitu, deket. Nana Mas Safir harus tahu mana zona kuning, mana Mas Safir harus tahu zona hijau. Karena di antara teman-teman Abah juga ada yang teman-teman Abah yang membuat Abah jadi tambah berbuat baik. Ada teman Abah yang membuat Abah malah tambah berbuat buruk. Bisa nggak teman Mas Safir mengajak Mas Safir pada kebaikan? Bisa. Bisa nggak Mas Safir mengajak Mas Safir pada keburukan? Bisa. Hah? Bisa. Atau sebaliknya Mas Safir bisa nggak mengajak teman-teman Mas Safir pada kebaikan?
Bisa. Pernah nggak Mas Sapir ngajak teman-teman sholat dulu Pernah. sebelum pandemi? Hah? Pernah. Pernah kan? Mau nggak? Mau. Seru nggak sholat bareng-bareng? Seru. Hah? Misalnya bisa juga teman-teman Mas Sapir ngajak keburukan, misalnya menyakiti orang lain, bisa nggak? Bisa. Waktu sekolah pernah nggak Mas Sapir misalnya diajak temen dihasut supaya tidak mau main sama seseorang? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti teman Mas Sapir baik-baik nggak? Kalau baik-baik semua namanya zona apa? Zona hijau. Mulai main ya. Jadi nanti kalau Mas Sapir tambah usia, banyak sekali godaan hidup ya, kecemasan, kekhawatiran, bisa jadi ketakutan kita ya, ketakutan. Dan Allah menciptakan takut itu sebenarnya bermanfaat loh Mas buat manusia, meskipun tidak disukai. Mas Sapir pernah merasa sakit gak? Pernah. Percaya nggak Mas kalau Allah bilang sakit itu bermanfaat buat manusia, diciptakan Allah? Kan kadang kita nggak suka sakit ya, ya, tapi sakit itu bermanfaat. Tahu nggak kenapa? Tahu. Hah? Tahu. Misalnya nih ya, misalnya nih Mas Sapir berdarah, sakit nggak? Sakit. Kalau Mas Sapir berdarah nggak sakit, bahaya loh. Bahayanya apa? Misalnya berdarah di sini, ceder kena pisau, ceder kena batu, darah mengalir keras. Terus Mas Sapir nggak merasa apa-apa, nggak sakit, nggak apa, bahaya nggak? Bahaya. Ya bahayanya Mas Sapir tiba-tiba darahnya habis lalu mati. Bahaya nggak kalau nggak punya rasa sakit? Bahaya. Bahaya. Nah, rasa sakit itu diciptakan Allah justru untuk melindungi kita, betul? Ya, Mas Sapir berdarah, terus Allah cabut rasa sakit dari tubuh kita. Berarti kalau nggak punya rasa sakit, ketika berdarah Mas Sapir merasakan apa-apa nggak? Enggak lah. Merasakan apa-apa. Kalau nggak merasakan apa-apa, bakal cuek nggak? Cuek. Cuek. Bisa nggak tiba-tiba kita akhirnya mati sebelum ke rumah sakit? Bisa. Bisa, karena nggak sadar, betul? Jadi Allah menciptakan rasa sakit itu demi kebaikan kita, bukan? Iya. Biar kita apa? Biar nggak tahu. Hah? Tahu. Kalau masalah sakit biasanya Mas Sapir apa biasanya? Misalnya sakit gigi, sakit berdarah. Nah, biar kita cepat-cepat mengobati, biar kita cepat-cepat melindungi diri kita, biar kita cepat-cepat untuk memperbaiki tubuh kita yang sakit itu. Jadi Allah bilang dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah tuh Mas, ada 216 ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asya an taqra'u syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci sebenarnya baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi apa yang kita sukai bisa jadi buruk untuk kita. Nah, Allah ya yang paling tahu, ya Allah yang paling melindungi kita. Ada banyak hal di dunia ini yang kita sukai sebenarnya nggak bagus buat kita. Misalnya kayak main game, mainnya menyenangkan ya. Menurut saya itu ada banyak bahayanya nggak? Banyak. Memang manfaatnya ada, menghasilkan uang gitu kan, bisa apa namanya, mungkin bisa juara, bisa lomba, tapi lebih banyak yang menghasilkan uang atau ngabisin uang? Ngabisin uang. Ngabisin uang. Iya, dan seterusnya. Bisa kemampuan berbahasa, itu manfaatnya banyak. Tapi kan jadi waktunya kira-kira jadi habis gak? Kita ketika main game jadi lebih banyak senang atau lebih banyak stres? Lebih banyak stres. Mas Sapir pernah main game kan? Sama Bah pernah bolehin kan? Nah, ketika main game lihat berapa kali kita senyum? Cuman pas menang. Oh, pas menang dong. Udah itu. Cuma udah. Gini lagi. Kalau main lagi. Kalau udah menang main game itu bakal berhenti atau penasaran? Menang ketagihan, kalah penasaran. Bener nggak? Pernah nggak main kayak merasa kayak gitu? Pernah. Hatinya jadi tenang nggak? Enggak. Nah itu dia. Ya. Nah ini Mas Sapir pakai kaos ini supaya Mas Sapir paham. Ya, ketika Mas Sapir ini malu Mas Sapir nanti kalau berbuat buruk. Ya, karena ada Allah di sini. Ya, karena Allah ini maksudnya biar Allah tuh ngawasin kita terus. Gitu. Ya? Seneng nggak Mas Sapir pakai kaos ini? Seneng nggak? Senang. Mas Sapir merasa dijaga Allah nggak kalau gitu? Iya. Iya, Masya Allah. Terus? Nah, kena. Masya Allah.